Gitu. Saya Antonia Sorrente, saya seorang warga negara Italia yang menjadi profesor bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Orientale Napoli di Italia Selatan. Beliau sebagai seorang tenaga pengajar ataupun guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi bukan dari Indonesia. Beliau adalah warga Italia, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Kalau saya lihat di inti di video pada kali ini guys, terlihat seorang dosen, bukan orang Indonesia guys, tetapi orang dari negara Italia. Yang membuatkan saya sangat-sangat penasaran guys ialah apabila dikatakan dalam video ini juga beliau merupakan salah seorang guru yang mengajar pendidikan bahasa Indonesia dan juga sastra Indonesia. Bagaimana cerita dan pengalaman beliau ketika menjadi seorang guru dosen guys ya, guru dosen ya yang mengajar pendidikan bahasa Indonesia di salah satu universitas di negara Italia. Dengan judulnya guys, satu-satunya dosen bahasa dan sastra Indonesia di Italia, Antonia Sorrente. Dan ini merupakan dari channel yaitu BBC News Indonesia. Seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Kata soneta. Kata soneta, oke. Tahu nggak kalau di Indonesia itu ada grup band dangdut namanya Soneta? Sih, bayangkan. Saya tidak mungkin pernah dengar, tapi saya tidak terlalu tahu. Oke. Pasti. Roma Irama. Tentunya Roma Irama tahu, saya tahu kalau dangdut. Tapi grup soneta, tapi mungkin tahu. Nah, siapa tahu diambil dari Italia atau suka saja namanya. Soneta merupakan satu dari kata-kata serapan bahasa asing, khususnya bahasa Italia yang masuk ke dalam KBBI. Saya Gitu. Antonia Sorrente, saya seorang warga negara Italia yang menjadi profesor bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Orientale Napoli di Italia Selatan. Guys, bentar ya. Beliau bukan setakat dosen guys, profesor bahasa Indonesia dan sastra Indonesia yang berada di negara Italia ya. Jadi saya sangat terkagum-kagum ya melihat bagaimana beliau sangat lancar, fasih berbahasa Indonesia guys. Ya, diwawancara ya bagaimana beliau punya pengalaman ketika menjadi salah seorang guru ataupun profesor lah seperti begitu ya guys. Wow. Antonia adalah satu-satunya dosen tetap bahasa dan sastra Indonesia di Italia. Kelasnya diisi sekitar 20 mahasiswa setiap semester. Secara umum sangat-sangat tidak populer atau populernya sedikit sekali karena secara historis tidak terlalu banyak ada hubungan antara Italia dan Indonesia, sehingga di dalam alam pikiran seorang mahasiswa yang baru daftar di universitas, pengetahuan tentang Indonesia sangat-sangat terbatas. Tidak menjadi pilihan utama studi para mahasiswa, Indonesia, di Italia harus berjuang, harus berkompetisi dengan budaya dan bahasa yang jumlah peminat membludak seperti Korea. Sekarang jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Korea ya banyak sekali. Kenapa jumlah mahasiswa mau belajar bahasa Indonesia tidak ada? Karena tidak ada, menurut saya karena tidak ada budaya pop. Tidak ada manga misalnya, comics yang untuk Jepang misalnya, tidak ada pop music ala Korea. Jadi mahasiswa di tingkat 1 banyak yang tahu tentang semua kelompok pop music, semua anak-anak muda juga kenal. Selama puluhan tahun mengenal bahasa Indonesia, ada satu kesulitan yang sering dialami oleh orang Italia ketika mempelajari bahasa Indonesia. Sistem fonetis Italia dan Indonesia mirip sekali. Oke. Jadi
mungkin yang sulit, tidak ada yang sulit, tetapi misalnya orang Itali agak sulit mengucapkan bunyi jadi punya kecenderungan untuk bilang enggak. Oke. Jadi masih sekarang ada yang suka mengatakan bukan orang. Jadi ada yang suka juga memperbaiki cara saya mengungkapkan kata-kata. Dan ya. Walaupun sudah 30 tahun lebih saya 30 tahun bahasa Indonesia, ya tetap aja ada lagu Italia yang tidak mungkin saya bisa hilangkan dari bahasa Indonesia saya. Jadi iramanya yang memang diambil dari bahasa Italia dan tetapi ya tidak mengapa juga lah. Kiprah Antonia mengenalkan sastra Indonesia. Juga dibahas sejumlah media di Italia. Wah. Dia juga menerjemahkan beberapa karya sastra bahasa Indonesia. Salah satunya adalah buku berjudul Bukan Perawan Maria, karya Feby Indirani. Muda namanya Feby Indirani. Yang sangat menarik karena dia melihat secara lucu dan sambil senyum beberapa dogmatisme di dalam agama. Jadi dengan semboyan dia relax, it's just religion. Saya pikir bagus untuk bisa melihat wajah lain dari agama. Jadi bagaimana juga penulis-penulis mengangkat tema-tema yang memang penting di dalam masyarakat. Baik. Antonia berharap para mahasiswa di kelasnya tekun karya sastra para penulis Indonesia. Kesombongan untuk berpikir bahwa lulusan bahasa dan sastra Indonesia di Napoli tahu semua sastra Indonesia, tentunya tidak, tapi bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan dan bisa menyebut 2, 3, 4, 5, 10 nama penulis, penyair atau eseis, itu sudah cukup menyenangkan. Baik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video mengenai yaitu satu-satunya dosen bahasa dan sastra Indonesia di Italia yang bernama Profesor Antonia Sorrento. Ya, beliau memperkenalkan tentang bahasa Indonesia, budaya serta sastra Indonesia, yang mana kalau dilihat dari sudut mahasiswa yang berada di Italia memang kurang populer ya guys. Tetapi walau bagaimanapun Profesor Antonia Sorrento ini guys sangat-sangat memperjuangkan ya tentang bahasa Indonesia dan juga sastra Indonesia. Apa yang saya lihat, Profesor Antonia ini memang sangat-sangat lancar ya, beliau menyampaikan bicaranya itu dengan lebih jelas dan penyampaiannya itu juga guys membuatkan kita sangat memahami. Dan bagi saya warga masyarakat Indonesia pastilah bangga karena Anda yaitu Profesor Antonia sudah memberikan tanggung jawab ataupun memperjuangkan pendidikan bahasa Indonesia itu di negara Italia, itu sudah memberikan gambaran yang sangat-sangat luar biasa. Bagi saya begitulah nilainya, orang kata nampak perjuangan mengajar, mendidik ya mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia di universitas sudah cukup memadai. Dan bagi saya ini satu perkara yang sangat luar biasa karena apa yang dikatakan oleh Profesor Antonia itu ya harus lebih orang kata sekarang ini harus kita mempelajari lebih dari satu bahasa dan harus orang kata nampak pendidikan bahasa Indonesia itu sudah semakin penting, komunikasi dari segi kemudahan sektor pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Karena apa yang kita dapat lihat ialah bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu 10 bahasa besar yang diresmikan di UNESCO. Jadi guys, ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya ya Profesor Antonia Sorrento ini ya, salah seorang warga Italia yang memberikan gambaran. Beliau menunjukkan kecenderungan beliau sangat meminati, mempelajari, dan sebagai salah seorang pengajar ataupun guru profesor yaitu pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia sudah memberikan gambaran yang sangat-sangat baik bahwa pendidikan bahasa Indonesia yang berada di Italia sangat-sangat
penting bagi mahasiswa-mahasiswi ya yang melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan ilmu tentang pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia. Bagi saya bukan setakat bahasa Indonesia saja, bahkan beliau juga sangat mengenali tentang budaya dan juga musik yang berada di Indonesia. Jadi guys, Profesor Antonio Sorrente ini guys memang sangat-sangat luar biasa. Ya, penyampaian bicaranya itu sudah memberikan bagi saya sangat memahamilah apa yang beliau bicarakan, dan ini seharusnya kita jadikan sebagai satu role model ya bagi saya, karena beliau sebagai seorang tenaga pengajar ataupun guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi bukan dari Indonesia. Beliau adalah warga Italia guys. Nah, apapun ini satu perkara yang harus kita nampak bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu sudah semakin penting dan sudah semakin ramai yang ingin dipelajari. So guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.